Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Husnul Khotimah Bilqis Suliani, pemateri pertama Dewi Rahma Pusparani, dan pemateri ketiga Ayu Aulia Sabita yang akan mempresentasikan PPT hasil diskusi dari kelompok 10 tentang Ferdinand de Saussure, the father of linguistics. Baiklah, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi pertama, istilah-istilah dalam ilmu linguistik yang dikemukakan Ferdinand de Saussure. Yang pertama ada language, ada parole, language, syntagmatics, and paradigmatics. Ferdinand de Saussure adalah seorang Swiss ahli linguistik, semiotika, dan filsuf. Beliau lahir di Genoa 26 November 1837. Meninggal di Valence pada 22 Februari 1913. Ide-idenya meletakkan dasar bagi banyak perkembangan signifikan dalam linguistik pada abad ke-10. Karya utamanya Cours de Linguistique Générale terbit pada tahun 1916. Ide-ide penting yang dikemukakan beliau diantaranya seperti linguistik, struktural semiologi, language, dan sebagainya. Selanjutnya, language adalah konsep dasar dari suatu bahasa secara abstrak. Nah, konsep ini berlaku dari hasil pengalaman manusia di dalam masyarakat. Selanjutnya, parole. Selanjutnya ada parole. Parole adalah bahasa yang bermacam-macam menurut variasi cara penuturannya. Bahasa-bahasa manusia di dunia ini berbeda-beda menurut aturan yang ada, dan dalam menuturkannya pun masih terdapat perbedaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, Dewi Rahma Pusparani. Kepada Bu Dewi, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Bilqis. Language adalah sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesama pemakai bahasa. Language ini bersifat abstrak dan juga bersifat universal, sebab adalah satu sistem lambang bunyi yang digunakan manusia pada umumnya, bukan manusia pada suatu tempat atau masa tertentu. Dalam bahasa Indonesia, language bisa dipadankan dengan kata bahasa seperti terdapat dalam kalimat. Manusia mempunyai bahasa, binatang tidak. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, Ayu Aulia Sabita. Kepada Ayu, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi.
Yang selanjutnya adalah sintagmatik. Hubungan sintagmatik adalah hubungan unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam tuturan dan bersifat linier. Hubungan sintagmatik terjadi dengan analisis unsur-unsur bahasa dalam satu tuturan tanpa ada perbandingan dengan tuturan lain. Yang selanjutnya, yaitu paradigmatik. Hubungan paradigmatik adalah hubungan unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam tuturan dan bersifat vertikal. Hubungan paradigmatik terjadi dengan perbandingan unsur-unsur bahasa yang memiliki kedudukan yang sama. Sudah? Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan kepada para audiens yang ingin bertanya. Saya persilakan untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Kok nggak ada suara ya, weh? Oke, baiklah.
materi kedua akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nova. Dari Lucky. Ya, pada Ayu. Dewi nanti ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lucky tentang apa hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Hubungan sintakmatik dan paradigmatik ini dapat terlihat pada susunan bahasa di kalimat yang kita gunakan sehari-hari, termasuk kalimat bahasa Indonesia. Jika kalimat tersebut memiliki hubungan sintakmatik, maka terlihat adanya kesatuan makna dan hubungan pada kalimat yang sama pada setiap kata di dalamnya. Hubungan paradigmatik memperlihatkan kesatuan makna dan hubungan pada satu kalimat dengan kalimat lainnya, yang mana hubungan tersebut belum terlihat jika melihat satu kalimat saja. Kita tentu sudah sering mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia yang membahas unsur-unsur dalam kalimat berupa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Namun, pada kenyataannya, tidak semua kalimat selalu memiliki unsur-unsur tersebut. Kajian semiologi menyatakan jika sebuah kalimat memiliki unsur SPOK yang lengkap dan memiliki kesatuan arti dari gabungan unsur tersebut sehingga tidak bisa digantikan dengan unsur lain karena dapat berubah makna, maka kalimat tersebut memiliki hubungan sintakmatik. Dan sebaliknya, jika sebuah kalimat tidak memiliki susunan SPOK lengkap dan salah satu unsurnya dapat diganti dengan kata lain tanpa merubah makna, maka kalimat tersebut memiliki hubungan paradigmatik. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah jelas, Saudara Lucky? Sama-sama. Oke, kalau misalkan ada yang ingin menyanggah atau ingin menambahkan jawaban dari Saudari Ayu tadi, dipersilahkan di kolom chat ya teman-teman. Sembari menunggu mungkin ada yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari Ayu tadi, kita lanjut ke pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh pemateri pertama, Dewi. Silakan Dewi. Dewi, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Nova. Oke, sepertinya Dewi bermasalah dengan sinyalnya. Kalau begitu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anissa Nurjana. Pertanyaannya, mohon jelaskan apa yang dimaksud dengan linier dalam keterkaitan dengan sintakmatik. Saya coba jawab ya. Sebenarnya hubungan sintakmatik itu biasa juga disebut dengan hubungan linier. Yang mana hubungan sintakmatik itu sendiri kan satu tuturan tanpa ada perbandingan antara tuturan lain. Contohnya itu seperti memakan ikan. Nggak mungkin kan ikan memakan saya atau saya memakan ikan, atau memakan terdengar kurang nyambung antara kalimatnya gitu. Jadi antara saya memakan dan ikan itu saling berkaitan kan? Tidak
hubungannya atau relasinya sudah pas gitu. Jadi sebenarnya linear sama sintakmatik itu sama. Cuman kata lainnya aja. Kalau hubungan sintakmatik sama hubungan linier, kata lainnya hubungan linier, seperti itu. Bagaimana saudari Anissa Nurjana dengan jawabannya, apakah ingin menyanggah? Kepada teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan jawaban dari saya tadi, saya persilakan juga untuk mengetiknya di kolom komentar ya. Terima kasih kembali. Selanjutnya, pemateri pertama, Dewi akan coba menjawab pertanyaan dari Nova Anissa. Kepada Dewi, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nova. Apa perbedaan parol dan language ya? Parol adalah bentuk konkret dari language. Contohnya, parol itu adalah kursi atau chair, yang merupakan bentuk dari language tempat untuk duduk. Misalnya lagi, rumah sakit dan hospital adalah bentuk parol dari language tempat untuk menampung orang sakit. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa language adalah sistem abstrak. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa language adalah sebuah sistem abstrak mengenai konsep suatu bahasa. Nah, sedangkan parol itu bentuk konkret atau pengejawantahan dari sebuah language. Oleh karena itu, bentuk parol itu suatu bahasa lebih banyak dari language-nya gitu, saudari Anissa, Nova Anissa. Bagaimana saudara apa? Oh ya, saya juga mengingatkan kembali kepada teman-teman yang mungkin ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari kami. Saya persilakan untuk menulisnya di kolom komentar ya, teman-teman. Kalau begitu untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Pemateri kedua akan menjawab pertanyaan dari Mary. Pada Ayu, saya persilakan untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Mary, yaitu tentang apakah latar belakang kajian linguistik dan bahasa dari teori yang dibuat oleh Saussure. Saussure menempatkan bahasa sebagai dasar dari sistem tanda dalam teori semiologi yang dibuatnya. Bahasa dipandang oleh Saussure itu sebagai sistem tanda yang dapat menyampaikan dan mengekspresikan ide, serta juga gagasan dengan lebih baik dibandingkan sistem lainnya. Saussure menjelaskan bahwa kajian linguistik masih terlalu umum untuk membahas sistem tanda. Karenanya perlu dibuat kajian yang lebih khusus yang ia namakan semiologi. Karena berangkat dari dasar linguistik itulah, kajian semiotika dari Saussure ini dikenal juga dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai semiotika linguistik. Saussure sendiri menyebutkan 3 kata dalam bahasa Prancis yang berarti bahasa, yaitu parole, language, dan lieu. Parole adalah ekspresi bahasa yang muncul dari pikiran tiap individu dan tidak bisa disebut fakta sosial karena cenderung subjektif.
Language merupakan gabungan dari parol dan kaidah bahasa, yang mana digunakan oleh seluruh masyarakat sebagai gabungan dari ekspresi, sehingga belum bisa disebut fakta sosial. Sedangkan Lenju merupakan kaidah bahasa yang digunakan dan diterapkan oleh kelompok masyarakat tertentu yang memungkinkan berbagai elemen di dalamnya untuk memahaminya, sehingga bisa dikatakan sebagai realitas yang ada. Sekian jawaban dari saya. Jika ada yang mau ditambahkan atau kurang jelas, silahkan. Saudari Mary. Sama-sama. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab oleh pemateri. Apakah masih ada pertanyaan yang mungkin belum ditanyakan oleh teman-teman? Atau sudah cukup? Atau kalau ada yang mungkin ingin menambahkan dari keseluruhan materi yang kami sampaikan, saya persilakan juga kepada teman-teman untuk mengetiknya di kolom komentar. Sepertinya tidak ada. Saya rasa cukup untuk presentasi kami pada siang hari ini. Kepada partisipasi teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Dan atas kekurangannya, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu. Wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang div and surface. Kami akan mempresentasikan transformational grammar and functional grammar dari kelompok 11, Saniati Helena, Triani, dan Yuliana Sari. Yang pertama, Table of Contents, Section 1. Div and surface structure atau struktur dalam dan permukaan. Section 2, Transformational Grammar atau tata bahasa transformasional. Yang ketiga, Section 3, Language as a System of Meaning atau bahasa sebagai sistem dan arti. Section 4, Metafunction atau metafungsi. Selanjutnya. Section 1, Div and Surface Structure atau struktur dalam dan permukaan. Div and surface structure atau struktur dalam dan luar. Struktur luar adalah susunan kalimat atau himpunan kalimat suatu teks atau bagian teks yang akan dibaca atau didengar. Pendek kata, struktur luar sama dengan struktur yang tersurat sebagaimana yang tersaji dalam kondisi siap pakai, siap baca. Sedangkan struktur dalam dapat disebut sebagai struktur tersirat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Messi. Yes.
info, deep structure atau struktur dalam, ide yang belum mengalami proses lebih lanjut dalam perumusannya. Surface structure atau struktur luar, bentuk transformasi dari struktur dalam berbentuk susunan kata atau kalimat. Slide selanjutnya. Section 2, Transformational Grammar atau tata bahasa transformasional. Menurut Chomsky, salah satu tujuan dari penelitian bahasa adalah menyusun tata bahasa dari bahasa tersebut. Bahasa dapat dianggap sebagai kumpulan kalimat yang terdiri dari deretan bunyi yang mempunyai makna. Setiap tata bahasa merupakan teori dari bahasa itu sendiri. Aliran transformasional ini dipelopori oleh Noam Chomsky yang merupakan reaksi dari paham strukturalisme. Konsep strukturalisme yang paling ditentang adalah konsep bahwa bahasa sebagai faktor kebiasaan atau habit. Setiap tata bahasa merupakan teori dari bahasa itu sendiri, dan tata bahasa itu harus memenuhi dua syarat. Slide selanjutnya. Kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa. Kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut sebagai kalimat wajar dan tidak dibuat-buat. Tata bahasa tersebut harus berbentuk sedemikian rupa, sehingga istilah yang digunakan tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu saja, dan semuanya ini harus sejajar dengan teori linguistik. Chomsky membedakan jadi kompeten dan performance. Section 3 silakan dibaca oleh Nosa Patrick. Section 3. Language as a system of meaning. Bahasa sebagai sistem dari arti. Selanjutnya. Bahasa sebagai sistem, arti bahasa terdiri atas unsur-unsur atau komponen. Komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Selanjutnya. Tata bahasa fungsional, functional grammar. Tata bahasa fungsional lebih dikenal dengan systemic functional grammar adalah teori penggunaan bahasa yang menitik beratkan analisis bahasa pada penyampaian informasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya, Section 4, metafunction, metafungsi. Metafungsi bahasa adalah bentuk-bentuk internal bahasa yang membentuk tata bahasa. Seperti yang bisa Anda lihat di slide kami, komponen ideasional, komponen tekstual, komponen interpersonal. Selanjutnya, ideasional, metafungsi pengalaman, metafungsi logis, don't forget, interpersonal, hubungan partisipan, tekstual, cerminan metafungsi, ideasional, dan interpersonal ke dalam simbol. Yang terakhir, terima kasih telah hadir untuk presentasi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Dian. Harus memiliki sistem, sebab diri atas unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola ringkasnya suatu bahasa ini terdiri antara yang seperti komponen-komponennya harus tersusun, harus memiliki pola, dan menitik beratkan analisis bahasa pada penyampaian informasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Apakah itu menjawab pertanyaan dari Dian Sarina? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ria Saputri. Contoh pembeda dari deep dan surface. Dalam konsep berbahasa, surface atau surface structure atau permukaan atau disebut dengan lapisan atas adalah suatu bahasa yang diujarkan atau dilontarkan. Sedangkan deep structure atau dalam atau batin atau lapisan bawah adalah representasi kemaknaan yang sebenarnya dari bentuk bahasa tersebut. Contoh misalnya orang merasa tidak mengetahui tentang suatu hal. Ia akan mengatakan, saya tidak tahu saya, tak tahu, tahu deh. Dari keempat kalimat tadi telah diujarkan atau terlontar, itu termasuk ke dalam surface structure. Tapi dari keseluruhan 4 kalimat tadi hanya memiliki satu makna saja, yaitu kalimat saya tidak tahu. Dan itu termasuk deep structure. Begitu. Bagaimana Saudari Ria Saputri, apakah sudah jelas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Nurjana. To everyone. Izin bertanya kepada presenter, menurut perspektif kalian, teori dari bahasa itu sendiri. Karena bahasa dianggap sebagai kumpulan kalimat yang terdiri dari deret bunyi yang mempunyai makna. Dan bahasa harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Yang kedua, tata bahasa tersebut harus membentuk sedemikian rupa sehingga istilah yang digunakan tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu saja. Dan semua ini harus sejajar dengan teori linguistik. Apakah sudah jelas penjelasan dari saya tadi, Anissa Nurjana? Nur?
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dewi. Adakah syarat kalimat dari deep and surface? Syarat minimal yaitu terdiri dari subjek, predikat, dan objek atau SPO. Contohnya seperti tadi, kalimatnya tahu deh, tidak tahu saya. Kalimat tahu deh akan dimengerti sebagai saya tidak tahu oleh standar bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat tidak tahu saya, letak subjek berada di belakang setelah predikat. Hal ini terlihat tidak menghilangkan asas fungsi atau makna komunikasi dan masih bisa dimengerti sebagai saya tidak tahu. Jadi, dalam komunikasi atau melontarkan suatu kalimat tidak harus menggunakan kalimat SPO. Kalimat yang dapat dimengerti saja sudah cukup. Bagaimana Saudari Dewi? Apakah sudah jelas? Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bilkis Suliani. Jelaskan maksud 3 komponen dari metafungsi. Metafungsi ada 3 komponen, yaitu ada ideasional, interpersonal, dan tekstual. Ideasional atas pengalaman dan logika. Metafungsi pengalaman mengekspresi makna atau realitas pengalaman, sedangkan metafungsi logika merealisasikan makna logis atau realitas logis yang menghubungkan antar pengalaman tersebut. Interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara 2 orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Tekstual adalah mengungkapkan realitas simbol dan berkenan dengan cara penciptaan teks dalam konteks. Bagaimana Saudari Bilkis? Apakah sudah jelas? Bagi yang ingin menyangka atau mau menambahkan dari pendapat kami tadi, dipersilahkan waktunya. Jadi teman-teman, ayo semuanya, ayo. Ya, ada? Ada nggak nih? Nggak ada. Megang nggak mau, Ria apa nggak mau ini?
Oh ya udah, kalau nggak ada, kami akhiri presentasi kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami minta maaf kepada teman-teman semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.